bicara pengalaman saya pribadi dalam berkesenian khususnya di bidang karawitan telah mengalami proses dan memakan waktu yang cukup panjang. Kalau saya lihat dari awal sampai saat ini sudah hampir 60 tahun. Selamat pagi, apa kabar? Nah, saya mulai belajarnya dari Bapak almarhum Bapak Wayan Sano, yang kebetulan beliaunya adalah salah satu juga seniman, katakanlah seniman yang sangat concern kepada seniman karawitan, ring tegal tamu. Nah, seperti ini Nah, kebetulan mungkin karena ada bakat dan ada hobi. Ya, jadi walaupun umur sekitar 7-8 tahun nih ya cukup cepatlah belajar versi-versi di tegal tamu. Dalam perjalanan waktu yang tamat SD, nah masuk SMP Singapadu. Nah, kegiatan berkesenian di SMP Singapadu niko memang ya kita tahulah Singapadu kan luar biasa semaraknya. Di tahun 72 pada kegiatan ekstrakurikulernya, kegiatan berkesenian diseleksi lah yang punya bakat untuk memainkan kenang. Nah, ternyata yang tidak menyangka terpilih sebagai tukang kenang wadonnya. Walaupun kru kita adalah kru pelajar SMP, tapi sudah ikut pentas-pentas di sekitar Singapadu, Batu Bulan, ada Karya, ada Odalan. Kita diminta pentas dari Terlepas dan Raja Palanya sampai ke Singaraja pernah pentas. Setelah yang tamat SMP Singapadu, yang langsung ke Kokar. Sekolah di Kokar dites juga, diseleksi juga. Nah, ternyata ya karena memang kita punya dasar yang cukup, yang terpilih menjadi anggota penabuh inti istilahnya, penabuh utama, bergabung dengan kakak-kakak. Hanya satu-satunya yang udah tergabung menjadi penabuh inti. Nah, kalau waktu itu seni tari di samping tari lepas lainnya yang sangat terkenal di samping Ramayana baletnya, seni tari Narakusumo. Nah, yang juga tukang kenang seni tari Narakusumo. Nah, dari sejak awal yang masuk bergabung dengan kakak-kakak kelas Niko udah dapat kesempatan ke Surabaya, ke Blitar, ke Malang, Kalimantan Timur, ya berapa daerah kita tahu, sampai ke Timur di tahun 79 Niko yang negang Hercules, ya teman-teman ke Timur wah. Nah, sampai begitulah selama di Kokar. Setelah di Kokar, ya tentu tidak ada lain lagi yang ke ASTI, Akademi Seni Tari. Waktu Niko akademi kita di tari kita ya belum punya kampus ya. Kita minjam itu di bawah Ardo Chandra di Taman Budaya, kuliah di bawah pohon kelapa. Ya, seperti teorinya Plato ya. Kalau kuliah di alam terbuka itu jauh lebih romantis. Ilmu-ilmu lebih mudah diserap. Apalagi ilmu seni itu mereka. Sebelum Tiang kuliah di ASTI, Tiang juga sudah membantu ASTI. Ikut bergabung keliling Bali juga karena Ramayana Balet waktu itu wah sangat terkenal luar biasa. Pada 17 Agustusan ulang tahun kemerdekaan kita dikirim ke istana. Ya udah berapa kali ke istana, kebetulan ini nasib bagus ya, tidak mudah masuk istana. Setelah Niko karena ikan dinas ya langsung jadi dosen kan, diangkat jadi dosen. Diangkat di tahun 84 yang tamat Akademi Seni Tari Niko dengan gelar BA, Bachelor of Art, sarjana muda. Nah, ya pengalaman kesana kesini mulai ya dari Malaysia ke Thailand, ke Filipina, ke Kamboja, ke Hong Kong, ke India, ke Jepang berkali-kali. Sedikit bangga lah. Itu harta bagi Tiang pengalaman itu.
Terus di tahun 89, nah diseleksi di kampus berapa senior tiang, mungkin ada pertimbangan apa yang tidak paham, yang akhirnya Pak Prof Bandem, pimpinan kami, ketua sekolah tinggi waktu ini nah tianglah dikirim mereka. Ya dapat dibayangkan juga di awal tahun sebelum tahun 90-an. Nah datang dari Montreal 3 tahun di sana, bahkan karena tiang juga dikasih tugas mengajar di sana, banyak mengajar. Dan dia minta tiang tidak pulang ke Bali, tapi tiang punya prinsip kacang tidak boleh lupa kulitnya. Ya kalau bicara soal berinteraksi dengan masyarakat, tiang di seluruh Bali pernah membina. Tiang punya binaan hampir di seluruh kabupaten kota di Bali. Saya punya pesan yang sangat kuat dari almarhum Bapak Tiang. Kamu melatih kesenian di mana-mana silahkan, tapi satu kunci, jangan pernah punya pacar di sana. Kalau kamu tercantol pada salah satu penari di tempat di mana kamu ngelatih, pasti kredibilitas kamu akan turun, penghargaan akan turun. Orang tidak akan menghargai lagi kamu, akan dianggap sudah bagian dari mereka, tidak spesial keberadaan kamu di tengah sekolah itu. Kita pegang nih kan. Tapi kan kalau udah jodoh lain lagi ceritanya. Nah kemudian karena tiang lebih banyak tiang memposisikan diri sebagai pengamat, penilai, sekaligus sebagai pengaran semen ya, aransemen. Jadi tiang banyak berkecimpungnya di sana. Hingga saat ini makanya tiang selalu ke lapangan untuk memberikan pengarahan kepada mereka-mereka yang wakil-wakil dari seko-seko yang mau tampil di Pesta Kesenian Bali. Niko tiang sudah lakukan dari awal-awal 90-an hingga sekarang. Baik itu tugas dari provinsi, kalau masih di kampus aktif ya tugas dari kampus, pasti tiang ditugaskan ke lapangan. Terutama juga tugas di Gianyar sebagai konsultan seni yang lebih banyak membenahi pakem-pakem dari bentuk-bentuk yang disajikan. Itulah tugas yang mencermati masalahnya apa. Kalau yang kreasi itu seperti apa? Nah ini tugasnya. Tak mau hilang, tapi ada kita bicara unity dari sejak awal bahwa cek tepat berjalan dari sebagai itu harus sambung menyambung dan ada. Nah kalau kita membuat sebuah karya tentu kita memerlukan inspirasi, baik itu inspirasi dari alam, baik itu inspirasi dari kegiatan sosial. Nah sekarang tergantung bentuk garam kita. Kalau udah kontemporer, kalau sudah sublimasi penuh daripada perekayasaan, orang tabrakan di jalan pun akan jadi inspirasi. Tapi tentu temanya tragedi. Buat garapan, dia sudah buat tabuh kreasi, tabuh pat yang dia ambil bahannya, basicnya dari rumah. Tabuh pat yang dari rumah, Gedung Melati namanya. Dia olah jadi sebuah tabuh kreasi. Judulnya adalah Sisio Mangalo. Tabuh kreasi-kreasi lelaman sekarang hampir ornamennya seperti tabuh yang dia buat dulu. Selama niki sampai tiang mau pensiun lah, bahkan sudah sekian harikan pensiun masih dipanggil oleh Pak Rektor untuk menjadi art director sebuah garapan cak kreasi candet ding yang memang lain daripada yang lainnya, penuh kreasi, kolaborasi dengan selonding, dengan jegong, dengan 10 kenang, dengan gong suling, ini kolaborasi cak kreasi baru. Dengan melaksanakan tugas lulus, semua tugas yang paling menyenangkan adalah kalau tugas kita ada sukses. Kita tidak berpikir materi, tapi tugas, nama besarnya kampus, nama besarnya masyarakat. Sanalah kebahagiaan yang sering saya rasakan. Karena itu ada banyak, sehingga mana yang paling menyenangkan, hampirlah banyak begitu. Nah kalau bicara dukanya ya pastilah banyak juga ya. Karena kita sering berangkat, ditugaskan sendiri ke luar negeri, banyak problem di perjalanan, makin banyak duka bagi kita semua, bagi adik-adik, teman-teman yang harapkan
ambillah positifnya. Saya selalu begitu. Kalau pesan umum untuk generasi muda kita sebagai orang Bali, apalagi orang Bali yang beragama Hindu, ini penting adik-adik generasi muda kita, laki perempuan, bahwa identitas jati diri kita sebagai orang Bali salah satunya adalah menunjukkan bahwa kita memahami kesenian Bali. Siapapun Anda, mari kita pertanggungjawabkan warisan leluhur kita, terutama anak-anak yang sekolah seni. Ia harus perkuatkan diri, perkuatkan kepercayaan diri, jangan sampai berkesenian kersing melanjau. Tidak, apapun pekerjaan itu kalau sudah dilakukan secara profesional pasti kita akan hidup wajar. Terus menikah.